Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023. Bacaan pertama dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 5, ayat 12, dilanjutkan dengan ayat 15b, ayat 17 sampai 19, dan ayat 20b sampai 21. Saudara-saudara, dosa telah masuk ke dunia lantaran satu orang, dan karena dosa itu juga maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Jika karena pelanggaran satu orang, semua orang jatuh ke dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia dan anugerah Allah yang dilimpahkannya atas semua orang lantaran satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa, maka lebih besar lagi yang terjadi atas mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Mereka akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sebagaimana oleh satu pelanggaran semua orang mendapat penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang mendapat pembenaran untuk hidup. Jadi, sebagaimana oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua menjadi orang benar. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah pula kasih karunia akan berkuasa karena Tuhan kita Yesus Kristus membenarkan kita untuk hidup kekal. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 12 ayat 35 sampai 38. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala. Hendaklah kalian seperti orang yang menanti-nantikan tuannya pulang dari pesta nikah, supaya jika tuannya datang dan mengetuk pintu, segera dapat dibukakan pintu. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang berjaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilahkan mereka duduk makan,
dan Ia akan datang melayani mereka. Dan apabila Ia datang pada tengah malam atau pada dini hari dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah para hamba itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hamba yang berbahagia. Kebahagiaan seringkali dikaitkan dengan posisi dan kedudukan seseorang. Kebahagiaan juga seringkali dikaitkan dengan kesuksesan dalam mencapai sesuatu yang diinginkan. Tetapi, itu saja tidak cukup menjamin kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan tidak bisa sepenuhnya bergantung dari luar. Kebahagiaan justru berasal dari dalam diri sendiri. Maka, bila seseorang hendak menemukan kebahagiaan, baiklah ia masuk ke dalam diri sendiri. Menurut para peneliti, ada 5 hal yang bisa dilakukan ke dalam diri bila seseorang hendak menemukan kebahagiaan, yakni menghemat waktu untuk merenungkan hal yang disyukuri, berpikir, berbicara dan menulis secara positif tentang diri sendiri, bersikap baik kepada orang lain, hidup sesuai nilai yang dianut, dan nikmati pengalaman positif, dan biarkan diri merasakan kesenangan pada waktunya. Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini menuturkan sebuah perumpamaan seorang hamba yang berbahagia. Hamba adalah posisi yang paling tidak diminati, sebuah posisi yang paling rendah. Posisi ini menempatkan seseorang tidak memiliki hak untuk menyatakan dirinya sendiri. Hidupnya hanya untuk melayani tuannya. Yesus justru menyatakan, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Poin yang ditegaskan Yesus di sini adalah kewaspadaan, berjaga-jaga untuk selalu siap sedia melayani Tuhan yang datang kapanpun juga. Setiap orang percaya diminta untuk siaga secara rohani setiap saat dan menantikan kedatangan Tuhan. Suatu berkat khusus, suatu kehadiran dan perhatian Kristus disediakan bagi mereka yang dengan kesiagaan dan kesetiaan sepenuhnya menanti-nantikan dan berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan kembali selama masa antara kenaikannya ke sorga dan kedatangannya yang kedua kalinya. Berbahagialah setiap pengikut Kristus yang didapati Yesus berjaga-jaga ketika Ia datang. Sumber kebahagiaan kita adalah kedatangan dan kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Maka, setiap kali kita kehilangan kebahagiaan dalam hidup, barangkali kita perlu mencari dan menemukan Yesus dalam setiap sisi kehidupan kita. Di mana ada cinta kasih, di situ Allah hadir. Di mana ada kasih, di situ ada kebahagiaan. Berbahagialah kita yang tinggal dan mengalami kasih Yesus di dalam hidup kita, di tengah keluarga dan lingkungan sekitar kita, hidup dan berkarya.
Berbahagialah kita yang didapati Yesus berjaga-jaga dan siap sedia melayani Dia di tengah keluarga dan lingkungan sekitar kita hidup dan berkarya. Tuhan memberkati kita. Semoga demikian. Amin.